Selamat menonton dan jangan lupa di-subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kita akan lanjutkan belajar kita membahas soal-soal seleksi PPK dan PPS terbaru berdasarkan Undang-Undang Pemilu dan PKPU. Untuk itu, mari kita awali belajar kita dalam video kali ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Soal yang pertama, anggota KPPS diangkat dan diberhentikan oleh jawabannya dari soal ini, anggota KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS berdasarkan PKPU nomor 38 tahun 2018. Soal berikutnya, anggota KPPS berasal dari anggota masyarakat sekitar TPS yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan berjumlah. Jawaban yang tepat dari soal ini berjumlah 7 orang. Hal ini berdasarkan PKPU nomor 38 tahun 2018. Soal berikutnya, petugas pemutakhiran data pemilih atau Pantarlih dibentuk oleh. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah dibentuk oleh PPS berdasarkan PKPU nomor 38 tahun 2018. Soal berikutnya, data yang diperlukan dalam penyusunan dapil terdiri atas. Yang pertama adalah A. Berdasarkan PKPU nomor 16 tahun 2017, yang dibutuhkan, data yang diperlukan adalah data kependudukan dan data wilayah. Soal berikutnya, alokasi kursi setiap dapil anggota DPRD kabupaten kota ditentukan dengan cara. Jawabannya adalah ditentukan dengan cara membagi jumlah penduduk seluruh kecamatan dan bagian kecamatan yang telah menjadi sebuah dapil dengan BPPD. Ini berdasarkan pasal 12 PKPU nomor 16 tahun 2017. Soal berikutnya, KPU Kabupaten Kota melakukan uji publik terhadap usulan dapil dan alokasi kursi setiap dapil anggota DPRD Kabupaten Kota dengan melibatkan peserta dari unsur kecuali. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah kecuali KPU Provinsi. Hal ini berdasarkan PKPU nomor 16 tahun 2017. Soal yang berikutnya. Perlengkapan TPS yang ada pada kotak suara presiden dan wakil presiden adalah kecuali. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah formulir C7 DPT, C7 DPTB, dan C7 DPK. Soal berikutnya, yang bukan merupakan tugas pengawas TPS adalah. Jawaban yang tepat adalah mengawasi KPPS, petugas keamanan, dan saksi dalam TPS. Warna surat suara pemilihan anggota DPRD berwarna. Jawaban yang tepat adalah berwarna biru. Kita masuk soal berikutnya. Pengamalan Pancasila
dapat dilakukan secara kritis, kreatif, dan dinamis yang dilaksanakan berdasarkan konsepsi nasional. Hal ini merupakan karakteristik Pancasila sebagai, jawabannya adalah ideologi terbuka. Soal berikutnya, yang bukan merupakan tugas ketua KPPS adalah, jawaban yang tepat dari soal ini adalah mengisi nama kecamatan, kelurahan atau desa, dan nomor TPS pada surat suara. Soal berikutnya, berikut ini adalah asas penyelenggara pemilu. Pilihlah yang paling benar. Asas penyelenggara pemilu. Yang paling tepat dari pertanyaan soal ini adalah, asas penyelenggara pemilu adalah mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. Soal berikutnya, status KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota adalah, jawaban yang tepat dari pertanyaan soal ini adalah status KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota bersifat tetap. Soal berikutnya, terdapat pemilih yang berasal dari Kabupaten Kota X menggunakan hak pilihnya sebagai pemilih pindahan di Kabupaten Y yang berbeda dapil DPR dan DPRD provinsinya. Surat suara yang berhak diterima oleh pemilih adalah, jawaban yang tepat dari soal ini adalah 2 surat suara, yaitu Presiden dan DPD. Soal berikutnya, surat suara DPR dan DPRD yang dicoblos menjadi tidak sah apabila, jawabannya adalah tidak sah apabila mencoblos partai politik dan mencoblos 2 nama calon yang berbeda partai. Soal berikutnya, pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi memiliki KTP elektronik dapat memilih di TPS. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah, jadi jawaban yang tepat dari pertanyaan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi memiliki KTP elektronik dapat memilih di TPS sesuai domisili KTP elektronik 1 jam sebelum penutupan setelah jam 12. Kita masuk soal berikutnya. Apabila saat perhitungan suara diketahui terdapat surat suara yang dicoblos namun tidak ditandatangani oleh ketua KPPS, maka jawabannya adalah maka surat suara dianggap tidak sah. Soal berikutnya, dalam proses rekapitulasi penghitungan suara dari setiap TPS dalam satu desa yang dilakukan secara paralel, masing-masing kelompok dipimpin oleh, jawaban yang tepat adalah dipimpin oleh anggota PPK. Soal berikutnya, dokumen C, C1
PPWP, C1 DPR, C1 DPD, C1 DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, Kota diterima oleh PPK dalam kotak? Ya, jawaban yang tepat dari soal ini adalah kotak suara pasangan calon presiden dan wakil presiden. Soal berikutnya, apabila terdapat pemilih pindahan yang tidak dapat melapor kepada PPS atau KPU Kabupaten Kota asal, maka pemilih tersebut dapat melapor ke KPU Kabupaten Kota setempat untuk jawabannya adalah untuk memperoleh formulir A5 KPU. Soal berikutnya, terdapat pemilih dari Kecamatan X menggunakan hak pilihnya sebagai pemilih pindahan dengan berbeda dapil DPRD kota. Surat suara yang berhak diterima oleh pemilih tersebut adalah, ya, jawabannya adalah 4 surat suara, yaitu Presiden, DPR RI, DPD, dan DPRD Provinsi. Soal berikutnya, pernyataan berikut yang paling benar adalah, ya, jawabannya pernyataan berikut yang paling benar adalah jumlah pengguna hak pilih sama dengan jumlah suara sah dan tidak sah. Soal berikutnya, pada surat suara terdapat 2 tanda coblos 2 calon dalam partai politik yang sama, tetapi salah satu calon tersebut meninggal dunia sebelum pemungutan suara. Maka perolehan suara, ya, jawaban yang tepat dari soal ini adalah maka perolehan suara dianggap sah untuk calon yang masih hidup. Oke, baiklah kawan-kawan sekalian, sampai di sini belajar kita dalam video kali ini. Kita akan lanjut dalam video-video selanjutnya yang membahas soal-soal seleksi PPK dan PPS terbaru tahun 2022. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.